Halo semua, balik lagi bersama gue Johan. Dan di depan gue ini ada DAC EV Nano IDSD Black Label atau bisa disebut Nano IDSD BL. Penasaran seperti apa? Opening dulu dong. Halo guys, balik lagi bersama gue Johan. Dan gue mohon maaf apabila kalau gue lama nggak update video ya. Udah berapa bulan? Kayak sebulan lebih deh kayak update video. Dan BTW di sini gua akan menampilkan video mengenai review untuk EV Nano IDSD BL. Oke, kita akan lihat dulu untuk boxnya terlebih dahulu. Yang pertama di boxnya ini dia bentuknya persegi panjang dengan logo Black Label. Dimana Black Label itu biasanya itu ada 4 kali extra power, 2 mono output dan authenticated MQA. Jadi kayak ada bedanya gitu sama yang bukan BL. Jadi kayak ada pesan bedanya gitu loh kalau Black Label. Dan di sampingnya sini ada bentuk samping dari si DAC nya, dan di sini itu adalah dia menggunakan chip DAC Blue Brown dan juga dia support MQA tentunya. Dan BTW dia outputnya hanya 3,5 mm saja ya. Dan di belakang ini adalah spesifikasi lengkapnya, dimana di sini dia itu fokus. Nah, dia itu bisa drive headphone hingga 600 ohm loh. Wah gila, gede banget. Dan juga dia juga menggunakan DAC Blue Brown sama seperti Zendark atau yang lain ya, kayak Zendark, Hipdark ya kan, dia sama Blue Brown. Dan ya di sini ada spesifikasi lengkapnya, kalau kalian pengen lihat bisa silahkan. Oke. Di sini gue nggak akan menjelaskan lebih banyak ya, karena di sini udah ketulis gitu. Ngapain ngucapin lagi. Dan BTW gue sukanya sama si IDSD Nano BL ini adalah dia ada EM Match loh. Jadi kalau kalian tahu EM Match tuh dijual terpisah ya, sama ada barang audio namanya EM Match yang dijual oleh EV sendiri. Dan di sini tuh udah ada EM Match, jadi kalian nggak usah beli EM Match lagi. Sini udah ada gitu, keren kan. Dan oke, gue langsung buka aja. Nah, BTW ini belakangnya second lah ya, gue belinya. Dan di boxnya ini ada box lagi yaitu EV, dan coba kita buka. Dan di sini adalah kita dapat pouchnya untuk simpen EV Nano IDSD-nya. Dan ini dia barangnya. Mulus. Oke. Dan di sini tuh ada 3,5 mm line out, dan di sini ada filternya dimana kita bisa ganti ke mode measure atau ke mode listen. Di sini dia menggunakan digital outputnya female type A, dan di kanan kirinya tidak ada apa-apa. Dan di belakangnya, kita lihat belakangnya dulu deh sebelum depannya. Belakang ini ada kayak kata-kata gitu ya, dimana di sini dia support MQA, ada baterainya tersendiri, baterai tanam, support DSD dan macam-macam. Di depannya sendiri dia itu ada volume knob yang berfungsi sebagai tombol on off, dan juga di sini ada tombol indikator, dimana di sini tuh kayak LED notification, kayak kita udah kecolok ke HP kita atau kemana gitu, nanti dia kayak ada warna biru atau apa gitu. Dan juga kalau misalkan format lagu apa nanti berubah. Dan di sini itu untuk format yang direct, dan di sini untuk format yang EMS. Jadi kalian nggak usah beli EMS lagi, karena di sini tuh udah ada gitu teknologi EMS-nya. Dan gue kasih lihat nih tuh, di sini ada mode kalau misalkan kita belum colok apa-apa gitu, dia ngasih tahu. Balik lagi, tuh dia ngasih tahu ini berarti baterainya masih ada penuh hijau. Oke. Dan di dalamnya lagi kita dapat kayak strap atau gelang gitu. Dan di sini adalah kabel-kabelnya. Nih gue rada ribet ya, mungkin nggak akan gue keluarin gitu kabel-kabelnya. Oke. Dan ini dia bentuk barangnya. Oke, kita lanjut ke mode suara, dimana di sini saya menggunakan filter measure dan juga outputnya itu dengan direct ya, yang ini bukan EMS. Dan suara yang dihasilkan itu menurut gua itu netral to warm dengan suara yang lebih open dan juga bersih, enak, sumpah. Very quiet gitu loh, jadi kayak bener-bener lu gimana ya, kayak mendengarkan suatu IM yang nggak ada hissnya gitu, enak gitu, swear.
suatu chance yang tidak ada hissnya itu benar-benar nagih tuh coy. Dan juga menurut gua itu lebih bertekstur ya, kayak tekstur bassnya itu lebih berasa dibanding mode yang listen. Dan juga vokalnya itu pas di tengah, nggak maju dan nggak mundur. Untuk high-nya menurut gua iya standar aja lah, nggak menaikkan secara signifikan, tapi menurut gua ini bagus sumpah. Kalau kalian tipikal orang yang suka warm dengan suara yang open dan juga bass yang bertekstur, ini tuh bisa menjadi salah satu pilihan Anda. Dan lanjut, kalau kalian pengen ganti ke mode listen, kalian tinggal geser aja ini ke mode listen. Dan untuk mode listennya sendiri, di sini gua mendengarkannya itu adalah dia lebih smooth dan juga lebih soft dibanding mode yang measure, dimana stagingnya itu jadi lebih luas dan juga lebih smooth gitu. Jadi kayak gimana ya, gue menjelaskannya rada sulit gitu. Jadi kalau mendengarkan itu, antara bedanya antara measure dan listen itu adalah dia lebih smooth dibanding dengan measure, dan sisanya hampir sama itu menurut gue. Tapi kalau kalian menggunakan tipe EMH, kan ada direct nih outputnya nih, tapi kalau kalian menggunakan EMH itu beda lagi coy. Nggak tahu nih, ini kayak enak aja gitu, ada 4 mode suara gitu. Kalian bisa ke measure, listen, mode direct, measure, listen, mode EMH gitu loh. Untuk EMH sendiri dia jadi lebih berat ya, untuk suatu chance itu jadi agak lebih berat, kayak lo butuh drive yang lebih besar gitu. Jadi untuk volume itu misalnya kalau mode direct itu hanya segini tuh udah bunyi. Kalau EMH lo harus segini, ini baru bunyi. Kenapa? Karena dia membutuhkan kayak output yang lebih besar, karena dia kayak mengurangi apa ya, kayak mengurangi output gitu loh. Jadi kayak mendem, bukan mendem ya, kalau mendem kan nggak kedengar apa-apa, ini kayak lo kayak ngurangin power gitu, jadi kayak dia lemah. Tapi kelebihannya ini adalah dia lebih senyap, lebih benar kayak senyap gitu. Black backgroundnya itu bersih, bagus banget sumpah. Gue suka sih kalau EMH ini, kalau untuk bersihnya dan juga lebih quiet. Tapi kalau kalian pecinta yang agak agresif atau segala macam, menurut gua ini agak kurang pas, dikarenakan ini tuh tipikal netral to warm dengan tipikal suara yang smooth, warm, dan juga mellow. Itu menurut gua. Jadi dengan DAC sekecil gini, yang sejari gua segini lah, nah itu, apakah ini layak untuk kalian miliki? Menurut gua sangat layak, dimana harga secondnya untuk sekarang itu 1,5 juta. Nah, bedanya apa sih dibanding sama si Zendak dan juga si Hipdak? Itu menurut gua kalau Zendak dan Hipdak itu vokalnya lebih maju ya, dan juga dia itu lebih warm dibanding ini gitu. Itu kayak agak-agak masih netral gitu lah, netral to warm sedikit lah. Dan juga di sini itu nggak ada bass, nggak ada buat ngebass boostnya gitu. Kalau Zendak dan Hipdak kan ada, jadi dia menambah tekstur bass yang lebih punchy dan juga lebih berbobot kalau Hipdak dan Zendak dibanding ini. Tapi kalau misalnya staging dan juga smooth dan juga mellow dan bersih, gue pilih ini enak, swear. Dimana walaupun sama-sama menggunakan DAC Buperon, tapi mereka itu berdua beda gitu loh. Dan ya, itu aja review singkat mengenai EV Nano iDST BL ini. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk di subscribe dan juga di like ya, oke? Dan itu aja, so see you next time. Jangan lupa like, comment, subscribe, bye bye. Nih. Ini cakep swear sih tuh. EV itu logonya kayak gini ya. Kalau dibalik dia kayak I tuh. Kayak I. Oke, itu aja. Dah.